Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Semangken depak kebab ilmu nafah yang hukumnya fardu kifayah. Siapa Imam Ghazali? Ya. Sesuatu yang fardu itu tidak bisa dipisahkan kecuali ibirji kalaban jenis-jenis ilmunya, ilmu apa saja. Baru evanti mana yang ilmu itu fardu kifayah, kemudian ilmu itu menjadi fardu ain. Adapun ilmu-ilmu yang kita maksud, ilmu yang sedang kita bahas nikah, siapa Imam Ghazali dipisahkan menjadi dua kelompok. Di ilmu nikah ada ilmu syariat, ada ilmu yang bukan syariat. Apa saya maksud kalau ilmu syariat? Jadi ilmu yang datangnya dari Nabi itu yang disebut dengan ilmu syariat. Ilmu nasolat, ilmu nawasah, ilmu zakat, ilmu sujud sahwi. Aneka yang dikatakan dengan ilmu syariat. Ini ilmu yang didasarkan pada petunjuknya akal. Maka namun ilmu syariat mereka Bapak Ibu lo oleh yang mikir tibi kok share dia ya. Loro nika. Maka ilmu mereka mun ilmu syariat. Itu asalan guru ke siapa? Guru ngaji ke siapa? Guru boleh ngaji ke siapa? Sehingga ilmu itu betul-betul yang disampaikan adalah yang datangnya dari Rasulullah. Tetap bersandar kepada hukum-hukum dasar yang ditetapkan jika itu Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Dan bukan ilmu-ilmu berdasarkan petunjuknya akal seperti ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, ilmu matematika. Mereka tidak termasuk ilmu syariat. Ilmu kedokteran juga tidak termasuk ilmu syariat. Termasuk yang didasarkan kepada pendengaran seperti orang yang belajar bahasa, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, itu bukan ilmu syariat. Ilmunya tidak benih ilmu syariat, ilmu bahasa. Adapun ilmu-ilmu yang bukan syariat seperti kedokteran, ilmu matematika, ilmu arsitek, itu bukan ilmu syariat. Sampai ilmu sebenih syariat nikah dibagi oleh di Imam Ghazali. Ada ilmu yang bukan syariat itu terpuji, ada pula yang celah. Ada juga ilmu yang bukan syariat itu boleh mubah hukumnya. Tapi ilmu secara umum bagi dua, ilmu syariat, ilmu bukan syariat. Saya maksud ilmu syariat adalah ilmu sedekah dari Allah di Rasulnya. Adapun ilmu yang bukan syariat itu yang datangnya berdasarkan petunjuk akal, penemuan. Kemudian dibagi tiga, ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada yang hukumnya mubah boleh. Nah, ilmu bukan syariat tapi terpuji seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika. Jadi menjadi hukumnya menjadi fardu kifayah dan adanya hanya utama tapi bukan fardu. Jadi ilmu yang termasuk bukan ilmu syariat tapi hukumnya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu ya, yang fungsinya untuk menguatkan seperti kedokteran. Ketimun dalam kampung nih ke kampung Melajah menjadi fardu kifayah. Orang Melajah kau tuh berdesa sekolah ke dokteran. Karena untuk menangani orang yang sakit seperti fardu kifayah mun lebada sandi ilmu nikah maka selain gugur kewajiban. Tapi mun tak sekali setuju itu pusat. Ilmu kedokteran itu penting untuk kebutuhan menjaga badan, kesehatan badan. Itulah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila negeri itu sepi, tidak ada aman yaqumu biha orang yang belajar ilmu nikah, maka itu sepi ahlul bilad nikah, penduduk nikah itu sepi.
Apabila ada satu orang saja yang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah gelak, maka gugurlah kefarduan bagi yang lain. Jadi mun fardu kifayah ini yang penting satu kampung beda, sehingga membedakan termasuk ilmu tajhizul mayyit ini Pak. Hukumnya fardu kifayah itu. Bahkan dasar-dasar ilmu produksi juga penting. Tadi ilmu pertanian, ilmu tenun. Mun ada ahli tenun, makin ada sahabat kain, pahabeng kanggap pioreng. Mun ada saat anik, makin kelaparan kap. Makanya penting termasuk fardu kifayah. Kau tuh buat di saat anik. Ilmu bekam termasuk bagian dari ilmu tibun nabawi. Ilmu ajaib, makin buat sahabat kain, mun ada ajaib. Termasuk itu fardu kifayah kedua. Apabila tidak ada sama sekali yang ahli di bidang kedokteran di zaman Imam Ghazali, aneka orang seahli bekam. Pun ada seahli bekam di zaman Imam Ghazali. Ini konteksnya di zaman Imam Ghazali. Ilmu kesehatan yang populer saat itu ilmu bekam. Itu akan mempercepat orang menuju kebinasaan. Maka dosa mempercepat kepada kebinasaan itu dosa. Makanya dibaring ketika pandemi Covid ini gitu. Ya ini Pak dasarnya. Termasuk dijarangkan. Hukumnya memang kalau itu bahaya boleh direnggangkan. Dan itu bukan menjadi rukun sholat. Tidak batal sholat dengan sholat renggang itu. Tidak batal sholatnya, tidak sah. Hanya merapatkan sholat itu dalam keadaan normal menjadi kesempurnaan sholat. Sesungguhnya yang menurunkan penyakit itu adalah zat yang menurunkan obatnya, kata Imam Ghazali. Dan Allah juga yang menganjurkan untuk menggunakan obatnya itu. Karena Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah yang menurunkan obatnya. Otomatis Allah yang menunjukkan untuk memakai obatnya. Maka tidak boleh hukumnya mempercepat kepada kebinasaan dengan mengentengkan ilmu-ilmu ini. Adapun gelakan ilmu yang bukan syariat itu Pak, kan dibagi oleh fardu kifayah, ada bukan fardu kifayah tapi fadilah penting. Contohnya yaitu belajar mendalami detail-detailnya ilmu hisab, detail-detailnya ilmu kedokteran. Kalau ada dokter umum, asal ada dokter umum dalam satu kampung, dalam satu wilayah itu sudah gugur kewajiban yang lain karena dokter umum sudah ada. Tapi menjadi spesialis itu bukan fardu kifayah. Tapi monbadah itu lebih utama, tapi hukumnya benar fardu kifayah. Yang belajar ke detail-detailnya ini kan dokter spesialis, contoh. Belajar sampai detail-detail yang dokter spesialis. Dan dokter misalnya contohnya dokter spesialis itu bisa menambah kekuatan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Adapun ilmu yang tercela, ilmu sihir, politik cerah-cerah teraman nih, ilmu santet. Adapun yang mubah, ilmu syair, ilmu gula-gulan yang tidak mengandung hal-hal yang cabul di dalamnya. Dan ilmu-ilmu sejarah itu juga termasuk ilmu-ilmu yang dibolehkan. Adapun ilmu syariat, mereka sudah jelas terpuji, tapi pada hal-hal yang sesungguhnya bukan syariat tapi dianggap syariat karena salah memahami teks agama.